Ferdy Sambo ketiban karma Ahok. Jeder, mengerikan, sumpah Ahok. Karma is real. Wan Abut tinggal nunggu giliran nih. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, memang sulit, tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, ganti. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Sering, kenapa mereka tidak marah? Nah, karena yang mengucapkan Ahok. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nasib yang menimpa Jenderal Bintang 2 Irjen Ferdy Sambo kini dinilai buah karma. Ini Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ada yang meyakini demikian. Salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram influencer Advance yang mengatakan karma is real, dikutip dari health.com pada Sabtu 20 Agustus 2022. 2011 tumbuh saat dulu Ahok tersangkut kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Ferdy Sambo yang salah satunya menyidik dan menangani kasus Ahok. Dari sini ada yang meyakini karma Ahok makin terbukti saat ini. Memang FS tengah jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Apalagi dianggap sebagai musuh bersama bagi masyarakat karena kasus menghabisi ajudannya. Kemudian kasus tersebut disangkut pautkan dengan karma dizolimi Ahok. Ferdy Sambo dulu turut menangani kasus dugaan penistaan agama BTP dan berujung penggorengan masuk rutan 2 tahun oleh putusan pengadilan pada penghujung tahun 2016. Ferdy Sambo terjejak ikut menangani kasus Ahok dalam surat panggilan tertanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Barreskrim Polri Brigjen Agus Andrianto. Ahok diminta menghadap kepada Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 1 Desember 2016 di kantor Propam Mabes Polri. Kalau itu keperluan penyidik memanggil Ahok adalah untuk menghadap jaksa penuntut umum Kejagung dalam pemeriksaan tahap 2 dalam kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Nah, nama Ferdy Sambo yang kini terancam hukuman pidana berlapis karena menghabisi Brigadir J yang dianggap kena karmanya Ahok. Tentunya warganya tak lupa dalam sidang vonis pada tahun 2017 silam. Ahok menyampaikan kata-kata penutup yang meyakini semua yang menzaliminya akan dipermalukan satu persatu. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda mencuri, misalnya yang ada lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ucap Ahok. Setelah mengucapkan itu, sidang ditutup dan Ahok langsung dikirim ke Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara. Sambut nyatanya karena Ahok sudah makan banyak korban, masih berjalan dan belum selesai. Sobat FS, selaku otak dibalik kasus yang menghabisi nyawa ajudannya, adalah salah satu di antaranya sekian banyaknya korban, karena Ahok menjadi sebuah hukum timbal balik, sebab akibat dan tabur tuai yang sekarang sedang berjalan di bumi Indonesia ini. Di Indonesia ini benar-benar sedang diperlihatkan bahwa menzalimi orang baik akan mendapatkan karma yang lebih kejam, sadis, dan satu persatu orang yang menzalimi orang baik dipermalukan dengan cara yang ajaib. Mereka dipermalukan dengan telat, mutlak, tidak ada ampun, benar-benar tidak diberikan ruang sedikit pun untuk membela diri mereka. Terkena langsung karmanya yang bisa kita sebut celaka azab atau apapun itu. Doa orang tertindas biasanya langsung didengar, prioritas. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah menzalimi Ahok di masa silam, mulai dari Habib Rizik, Munar Boy yang mendekam di penjara hingga Ormas FPI yang dinyatakan bubar dan jadi ormas terlarang. Ada pula nama Habib Bahar bin Smith
yang juga baru keluar dari hotel Prodeonya. Kemudian almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Ada juga almarhum Ustadz Maher At-Tawalibi dan almarhum Ustadz Arifin Ilham yang wafat dalam waktu berdekatan. Bahkan Buniyani yang pertama kali memviralkan potongan video Ahok menyusul masuk penjara selama 1,5 tahun. Terbaru ada nama almarhum Haji Lulung yang meninggal akibat serangan jantung. Mereka adalah golongan orang-orang yang getol menyuarakan Ahok masuk bui dan menghancurkan karir kepemimpinannya selama 3 tahun. Karena isu SARA rasis yang digaungkan oleh Rizik, pendukung Anies Baswedan, apalagi melihat rapor merah Anies Baswedan jelang akhir masa jabatannya semakin menarik. Simpul-simpul karena Ahok yang naik ke permukaan mukanya jelang lengser. Dia fokus ke penuntasan program prioritas. Parahnya, borok-borok Anies malah muncul satu persatu ke permukaan. Nasib yang menimpa Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo kini dinilai buah karma. Ini Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Ada yang meyakini demikian. Salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram influencer Advance yang mengatakan karma Israel, dikutip dari health.com pada Sabtu 20 Agustus 2022. 2011 tumbuh saat dulu Ahok tersangkut kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Verdi Sambo yang salah satunya menyidik dan menangani kasus Ahok. Dari sini ada yang meyakini karma Ahok makin terbukti saat ini. Memang FS tengah jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, apalagi dianggap sebagai musuh bersama bagi masyarakat karena kasus menghabisi ajudannya. Kemudian kasus tersebut disangkut pautkan dengan karma dizolimi Ahok. Verdi Sambo dulu turut menangani kasus dugaan penistaan agama BTP dan berujung penggorengan masuk rutan 2 tahun oleh putusan pengadilan pada penghujung tahun 2016. Verdi Sambo terjejak ikut menangani kasus Ahok dalam surat panggilan tertanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto. Ahok diminta menghadap kepada Irjen Verdi Sambo pada Kamis 1 Desember 2016 di kantor Propam Mabes Polri. Kalau itu keperluan penyidik memanggil Ahok adalah untuk menghadap jaksa penuntut umum Kejagung dalam pemeriksaan tahap 2 dalam kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Nah, nama Verdi Sambo yang kini terancam hukuman pidana berlapis karena menghabisi Brigadir J yang dianggap kena karmanya Ahok. Tentunya warganya tak lupa dalam sidang vonis pada tahun 2017 silam. Ahok menyampaikan kata-kata penutup yang meyakini semua yang menzaliminya akan dipermalukan satu persatu. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda mencuri, misalnya, yang ada lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ucap Ahok. Setelah mengucapkan itu, sidang ditutup dan Ahok langsung dikirim ke Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara. Sambut nyatanya karena Ahok sudah makan banyak korban, masih berjalan dan belum selesai. Sobat FS, selaku otak di balik kasus yang menghabisi nyawa ajudannya, adalah salah satu di antaranya sekian banyaknya korban, karena Ahok menjadi sebuah hukum timbal balik, sebab akibat dan tabur tuai yang sekarang sedang berjalan di bumi Indonesia ini. Di Indonesia ini benar-benar sedang diperlihatkan bahwa menzalimi orang baik akan mendapatkan karma yang lebih kejam, sadis, dan satu persatu orang yang menzalimi orang baik dipermalukan dengan cara yang ajaib. Mereka dipermalukan dengan telat, mutlak, tidak ada ampun, benar-benar tidak diberikan ruang sedikit pun untuk membela diri mereka. Terkena langsung karmanya yang bisa kita sebut celaka azab atau apapun itu. Doa orang tertindas biasanya langsung didengar, prioritas. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah menzalimi Ahok di masa silam, mulai dari Habib Rizik, Munar Boy yang mendekam di penjara hingga Ormas FPI yang dinyatakan bubar dan jadi ormas terlarang. Ada pula nama Habib Bahar bin Smith yang juga baru keluar dari hotel Prodeonya. Kemudian almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Ada juga almarhum Ustadz Maher At-Tawalibi. Indonesia tanah air